Selamat pagi semuanya, terimalah salam dalam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Oke, minggu ini tanggal 24 Mei 2020, materi pembelajaran akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang meditasi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita berdoa agar materi yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja berdoa dimulai. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, inilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar mama papa bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Minggu 24 Mei 2020, materi kelas SMP tentang meditasi. Pengertian meditasi. Meditasi atau samadhi adalah pemusatan pikiran atau konsentrasi pada objek. Praktik meditasi melibatkan pengosongan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Manfaat meditasi. Apabila kita dapat melaksanakan meditasi dengan cara yang benar, maka meditasi akan dapat memberikan banyak manfaat untuk diri kita sendiri, yaitu menjadi rileks bagi orang sibuk, mengatasi kebingungan, mengatasi persoalan, mengatasi rasa takut dan ragu, menghilangkan pikiran kacau, memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, terhindar dari rasa iri hati, mengerti secara mendalam mengenai hakikat kehidupan, mengendalikan kemarahan, kebencian, rasa dendam, dan sebagainya, mengatasi nafsu dan keinginan, dan yang terakhir membawa kita menuju ke kesadaran yang lebih tinggi dan mencapainya atau penerangan sempurna. Persiapan meditasi. Yang pertama, ada tempat. Carilah tempat yang sesuai untuk meditasi. Hindarilah tempat yang terlalu ramai, penuh dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Tempat tersebut misalnya dapat berupa kamar, kebun, dan tempat lainnya yang cukup tenang. Yang kedua, waktu. Waktu meditasi dapat dipilih sendiri. Sesungguhnya setiap waktu adalah baik, namun biasanya orang menganggap bahwa waktu terbaik adalah di pagi hari antara jam 4 sampai jam 7 pagi atau setelah bangun tidur, atau malam hari antara jam 6 sampai jam 10 malam atau sebelum tidur. Yang ketiga, ada guru. Mungkin kalian merasa memerlukan seorang guru atau pemimpin dalam melatih meditasi. Sebenarnya tidak mudah mencari guru yang sesuai untuk mengajar meditasi. Kalau kita mempunyai teman yang sudah berpengalaman bermeditasi, cobalah berdiskusi dahulu dengannya, atau bisa dengan mempelajari cara meditasi melalui buku-buku mengenai meditasi. Selanjutnya ada posisi dalam meditasi. Yang pertama, meditasi dengan cara duduk. Meditasi dengan cara ini biasanya dilakukan bagi pemula dan tingkat lanjut. Caranya duduk bersila atau padmasana. Badan tegak tetapi rileks, sebaiknya tidak bersandar pada dinding atau sandaran lainnya. Mata dipejamkan, batin tenang dan pikiran dipusatkan pada objek yang dipilih. 2. Meditasi dengan cara berdiri. Berdiri dengan kaki sedikit renggang selebar pundak. Kedua tangan diletakkan di depan dada ataupun di depan perut. Tangan kanan memegang tangan kiri. Usahakan dapat menjaga keseimbangan tubuh supaya batin tenang. Kemudian konsentrasikan pikiran pada objek yang dipilih atau yang telah dipilih. Yang ketiga, meditasi dengan cara berjalan.
Rapatkan kedua kaki, terus berjalan pelan-pelan ke depan. Waktu berjalan atau melangkah, mata boleh dibuka dan menatap ke depan atau menatap ke bawah kurang lebih 3 meter di depan tubuh kita yang sedang berjalan. Pada saat berjalan, pikiran dipusatkan pada telapak kaki yang sedang melangkah. Dengan demikian, pada saat kaki kiri melangkah, dalam batin kita mengucapkan kiri dan juga sebaliknya. Yang keempat, meditasi dengan cara berbaring. Meditasi berbaring dilakukan sambil berbaring di sisi kanan tubuh kita dengan tangan kanan menopang kepala, telapak tangan kanan diletakkan di atas telinga, dan jari-jari berada di belakang kepala. Kemudian tangan kiri diletakkan di samping tubuh, kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan, kemudian pikiran dipusatkan pada objek yang telah dipilih. Nah, berikut ada objek meditasi. Yang pertama, objek pernapasan. Bernapaslah dengan normal dan rasakan ketika sedang menarik napas dan ketika sedang mengembuskan napas yang mengalir secara alamiah tersebut. Pada saat menarik napas, ucapkan dalam batin kita, saat ini napas masuk. Dan pada saat mengeluarkan napas, ucapkan dalam batin, saat ini napas keluar. Atau bisa dengan menghitung keluar masuknya napas dari 1 sampai 5. Ketika napas masuk, batin mengucapkan 1, dan ketika napas keluar, dalam batin menyebutkan 1 juga. Setelah sampai kehitungan 5, maka ulangi dari 1 lagi. Jadi ketika napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk lagi 2, napas keluar lagi 2, sampai 5. Setelah mencapai 5 atau setelah hitungan kelima, diulangi lagi ke 1 lagi. Begitu selanjutnya. Yang kedua, objek pengulangan kata. Objek meditasi dengan pengulangan kata yang cukup terkenal, salah satunya menggunakan kata Buddho atau Buddha. Kata ini diucapkan seiring proses keluar masuknya pernapasan. Ketika masuknya napas, batin mengucapkan kata Bud, dan ketika napas keluar, batin mengucapkan kata Do atau Da. Dengan demikian kita akan mengucapkan kata Buddho atau Buddha seiring dengan keluar masuknya pernapasan. Selain kata tersebut, kita bisa menggunakan kata lain seperti semoga semua makhluk berbahagia. Ketika kita sedang mengulangi kalimat semoga semua makhluk berbahagia, kita tidak perlu memperhatikan napas kita lagi, biarkan napas mengalir secara alamiah. Berikut adalah rintangan meditasi. Yang pertama, nafsu keinginan atau kama canda. Kama canda akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang indah tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk menghindari dari nafsu keinginan, hendaknya orang senantiasa melaksanakan meditasi dengan memakai objek-objek yang kotor atau menjijikkan dan berusaha menghindari objek-objek yang bisa merangsang. 2. Kemauan jahat atau biapada. Biapada akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kebencian tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk menaklukkan kemauan jahat, hendaknya orang senantiasa melaksanakan meditasi cinta kasih. Yang ketiga, kemalasan dan kelelahan atau tina midda. Timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan rasa segan, malas, kelelahan, mengantuk tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk membebaskan diri dari kemalasan dan kelelahan, orang hendaknya senantiasa merenungkan suatu cahaya sampai terserap ke dalam batin, senantiasa melihat penderitaan di dalam ketidakkekalan, senantiasa merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kegelisahan dan kekhawatiran, udaca kukuca. Timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan ketidaktentraman pikiran tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk membebaskan diri dari kegelisahan dan kekhawatiran,
Orang hendaknya senantiasa mempelajari dan memahami kitab suci Tripitaka serta berusaha melaksanakan sila dengan sempurna. Yang kelima, keraguan-raguan atau wicikicca. Timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan sesuatu yang menyebabkan timbulnya keraguan-raguan tanpa disertai kebijaksanaan. Untuk membebaskan diri dari keraguan-raguan, orang hendaknya senantiasa meneguhkan keyakinan pada Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, berikut ada gangguan-gangguan meditasi. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, pembantu. Yang ketiga, keuntungan. Yang keempat, murid dan teman. Kelima, pekerjaan. Yang keenam, perjalanan. Yang ketujuh, orang tua, keluarga, dan saudara. Yang kedelapan, penyakit. Kesembilan, pelajaran. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh, kekuatan gaib. Tujuan meditasi. Tujuan meditasi merupakan pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai ketenangan. Pada saat meditasi, batin, terutama pikiran, terpusat dan tertuju pada suatu objek. Oleh karena itu, pikiran tidak berhamburan ke segala penjuru. Pikiran tidak berkeliaran ke sana dan kemari. Dengan melaksanakan meditasi, rintangan-rintangan batin tidak dapat dilenyapkan secara menyeluruh. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini tentang meditasi. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sebelum tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas yang telah disediakan di Google Classroom. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan, terimalah salam dalam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.